Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Wulandungo. Saudara sekalian, banyak orang mengeluh ketika dia menderita. Padahal sesungguhnya penderitaan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Coba kita simak ucapan dari seorang penyair yang bernama Khalil Gibran. Penyair asal Libanon ini mengatakan kalimat ini. Dari penderitaan telah muncul jiwa-jiwa terkuat, karakter yang paling masif dibakar dengan bekas luka. Dari apa yang dikatakan oleh Khalil Gibran ini, penderitaan itu membawa dampak positif dalam diri manusia. Jiwa yang kuat lahir dari pusaran penderitaan hidup. Ratapan pasal 3 ayat 51 sampai ayat yang ke-58 memperlihatkan kepada kita adanya penderitaan itu. Saking menderitanya, penulis kitab Ratapan, yakni Nabi Yeremia, berkata dalam ayat yang ke-51, "Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku." Siapakah yang dimaksudkan oleh Yeremia dengan putri-putri kotaku? Kota mana yang Yeremia maksudkan di sini? Apa yang terjadi sehingga Nabi Yeremia menangis dengan sedihnya? Dari kitab Ratapan kita menemukan ternyata kota yang dimaksud adalah kota Sion alias Yerusalem. Kota ini pada tahun 586 sebelum Masehi dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dan pasukannya. Tembok kota dirobohkannya, bait Allah dihancurkannya, istana raja diporak-porandakannya. Padahal semua orang tahu bait Allah adalah simbol kehadiran Allah. Semua orang tahu istana adalah kebanggaan bangsa Israel, dibangun oleh Raja Saul dan Daud dan berjaya di zaman Raja Salomo. Semua umat Israel membanggakan istana, membanggakan bait Allah. Tetapi semuanya itu dalam sekejap dihancurkan oleh penguasa Babel yang bernama Nebukadnezar. Inilah sesungguhnya pemicu kepedihan Nabi Yeremia. Dia sangat sedih menyaksikan kota Yerusalem dihancurkan, menyaksikan bait Allah kebanggaan mereka dileburkan, menyaksikan istana raja dihancurkan oleh Nebukadnezar dan pasukannya. Semuanya itu menyebabkan batin Yeremia menderita. Dia sedih dan hal itu tergambar dalam ayat yang ke-51. Di sini Nabi Yeremia berkata, "Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku." Saya mengajak kita semua berimajinasi. Yang namanya kampung halaman, yang namanya tempat kita dibesarkan, jika itu dihancurkan, itu pasti membawa kepedihan bagi kita. Inilah kondisi psikis yang dialami oleh Nabi Yeremia. Dia sangat sedih melihat kota Yerusalem dihancurkan oleh bangsa asing. Nah, saudara sekalian, selain penderitaan karena menyaksikan kota Yerusalem dihancurkan, Yeremia juga ternyata mengalami penderitaan secara pribadi. Hal ini terbaca jelas dalam Ratapan pasal 3 ayat 52 sampai ayat yang ke-54. Yeremia menggambarkan dirinya di sini seperti burung yang diburu. Seperti burung yang diburu. Bagi seorang pemburu burung, jika dia pergi berburu burung, itu berarti burung yang dia kejar itu terancam nyawanya. Demikian halnya dengan Yeremia. Nyawanya terancam karena ada orang yang memburu dirinya. Yang memburunya disebutkannya di sini adalah seteru tanpa sebab. Yeremia pernah dimasukkan ke dalam sumur dan dilempari dengan batu.
Ini tergambar jelas dalam ayat 53. Dia nyaris binasa di dalam sumur itu. Dari ayat 54 dia berkata, air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Dari kitab Yeremia pasal 38 kita membaca bahwa sumur itu adalah milik Pangeran Malkiyah dan hanya berisi lumpur. Ketika Nabi Yeremia dimasukkan ke dalam sumur itu, dia terperosok ke dalamnya dan nyaris mati di dalamnya. Beruntunglah ada seorang berkebangsaan Ethiopia, namanya Ebed Melek. Dia datang menyelamatkannya. Ini menarik saudara sekalian. Yang datang menyelamatkan Yeremia bukan orang Israel. Bukan dari bangsanya sendiri pertolongan itu datang. Pertolongan itu datang dari orang Ethiopia yang bernama Ebed Melek. Ebed Meleklah yang menyelamatkannya. Rupanya pada saat Yeremia terperosok, Yeremia berdoa. Dan doanya itu dicatat dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 55 sampai ayat yang ke-60. Saudara sekalian, dari pengalamannya ini, Yeremia bersaksi tentang Tuhan. Dia bersaksi tentang Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu dekat saat dia memanggilnya. Kita bisa membaca itu di dalam ayat yang ke-57. Yang kedua, Tuhan berfirman, jangan takut. Jangan takut. Jadi ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berfirman kepadanya, jangan takut. Sekalipun engkau ada di dalam lumpur, sekalipun engkau berada di dalam sumur, jangan takut. Itu firman Tuhan baginya. Dalam menjalani kehidupan, kita acap kali berada dalam posisi seperti Yeremia, terperosok ke dalam lumpur dosa. Dan ketika kita memanggil namanya, Tuhan berfirman, jangan takut. Yang ketiga, Tuhan penyelamat hidupku. Itu kata Yeremia, dan itu dicatat dalam ayat yang ke-58. Jadi ketika Yeremia mengalami penderitaan hidup, dia bersaksi, pertama Tuhan itu dekat dengannya. Yang kedua Tuhan itu berfirman, jangan takut. Dan yang ketiga Tuhan itu penyelamat hidupnya. Ini sesuatu yang luar biasa bagi kita, saudara sekalian. Acap kali ketika kita mengalami penderitaan hidup, kita merasa Tuhan itu jauh dari kita. Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Tuhan itu tidak memperhatikan kita. Tuhan itu tidak menyelamatkan kita. Itu yang selalu ada dalam pikiran kita. Tetapi kesaksian Yeremia kali ini memberikan sebuah pencerahan bagi kita. Ternyata Tuhan itu tidak jauh. Ketika kita bergumul, Tuhan itu dekat. Nah, dari ulasan ini kita mengerti Yeremia adalah seorang nabi yang menderita. Seorang nabi yang menderita di sepanjang hidupnya. Dia memberikan hidupnya total melayani Tuhan. Dan saking seriusnya dia melayani Tuhan, dia tidak punya kesempatan lagi untuk memikirkan keluarganya, untuk memikirkan pernikahannya. Yeremia memberikan totalitas hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Bangsanya sendiri ketika mendengar firman yang disampaikannya tidak mau mendengarnya. Dan oleh bangsanya sendiri Yeremia dimasukkan ke dalam sumur berlumpur dan nyaris mati di sana. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan dia. Pertolongan Tuhan datang dari orang Ethiopia yang bernama Ebed Melek. Ini menggambarkan betapa bencinya mereka terhadap Nabi Yeremia, sehingga mereka memasukkannya ke dalam sumur. Tetapi Tuhan menyayangi dia. Jangan takut jika orang membencimu. Jangan takut jika orang tidak menyukaimu karena firman yang engkau sampaikan. Karena kebenaran firman yang engkau beritakan. Jangan takut. Mereka membencimu, tetapi Tuhan mengasihimu. Itulah berita sukacita yang kita temukan dalam bacaan kita saat ini. Mereka sangat membenci Yeremia. Mengapa? Ternyata setelah ditelusuri, mereka membenci Yeremia karena firman yang disampaikan oleh Yeremia itu
dianggap melemahkan semangat orang untuk melawan bangsa Babel. Anda bisa baca itu dalam Yeremia pasal 38. Para pemuka bangsa tidak suka dengan Yeremia, karena firman yang disampaikan oleh Yeremia sangat berseberangan dengan selera mereka. Mereka menghendaki bangsa Babel harus dilawan. Semangat nasionalisme ditumbuhkan untuk melawan bangsa Babel. Tetapi Yeremia datang dengan berita firman Tuhan. Janganlah kamu melawan bangsa Babel. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada bangsa Babel, nyawanya selamat. Ini berita yang tidak sejalan dengan pikiran orang di zaman itu. Tapi inilah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak harus selalu sejalan dengan perasaan kita. Firman Tuhan tidak harus sejalan dengan pikiran kita. Firman Tuhan tidak harus sejalan dengan selera kita. Firman Tuhan acap kali berseberangan dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi sebagai pelayan Tuhan, Yeremia harus menyampaikannya. Ini menjadi catatan penting bagi kita, para pelayan Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman, kita merasakan bahwa firman itu berseberangan dengan selera umat. Kita harus menyampaikannya. Sekalipun pahit, kita harus menyampaikannya. Ini yang ada pada Yeremia. Dia menyampaikan firman itu, sekalipun itu pahit. Karena berseberangan dengan spirit nasionalisme bangsa Israel. Tetapi Yeremia menyampaikannya. Dan resikonya dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam sumur. Saudara sekalian, kekerasan hati bangsa Israel ini berakibat petaka. Raja Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem, termasuk di dalamnya bait Allah dan istana raja. Inilah yang membuat Yeremia sangat sedih. Pada satu sisi, dia sedih melihat penduduk Yerusalem yang tidak bertobat. Tetapi pada sisi yang lain, dia sedih melihat kehancuran kota Yerusalem. Dari sini kita mendapatkan pesan Tuhan bagi kita. Yang pertama, firman Tuhan ini menggambarkan kepada kita betapa mengerikannya akibat perbuatan dosa. Tembok pelindung di kota Yerusalem, istana raja, dan bait Allah hancur lebur akibat dosa umat. Tidak ada lagi benteng pertahanan. Tidak ada lagi kerajaan yang dibangun Daud dengan susah payah. Tidak ada lagi bait Allah yang merupakan simbol kehadiran Allah. Semuanya musnah, semuanya lenyap. Akibat dosa umat, Israel kehilangan kemuliaannya. Kita bisa belajar dari pengalaman hidup bangsa Israel. Akibat dosa itu fatal. Perbuatan dosa merusak kehidupan kita. Perbuatan dosa melenyapkan masa depan kita. Perbuatan dosa menghancurkan istana kehidupan yang kita bangun bertahun-tahun. Perbuatan dosa membuat kita menderita. Yang kedua, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan bermain-main dengan dosa. Istana raja, bait Allah, dan tembok kota Yerusalem hancur lebur hanya karena perbuatan dosa. Tetapi Yeremia yang dibuang ke dalam sumur diselamatkan oleh Allah melalui orang Ethiopia. Karena perbuatan ajaib ini, Yeremia bersaksi, "Engkau dekat tatkala aku memanggilmu." Begitulah cara kerja Allah. Dia bekerja melalui apa saja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Kita tahu bersama, upah dosa adalah maut. Siapapun yang berbuat dosa, hukumannya adalah maut. Maut itu menghancurkan masa depan manusia. Allah tidak menghendaki kita binasa oleh dosa. Dan karena itulah Allah datang menjadi manusia. Allah menjadi Yesus. Yesus inilah yang membuka jalan bagi manusia berjumpa dengan Allah. Yesus inilah yang menegaskan dirinya
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini diucapkan langsung oleh Yesus. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dia menghendaki kita tidak binasa oleh dosa. Dia menghendaki kita berjumpa dengan Allah dan hidup bersama dengan Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya, kata penginjil Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 16, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan beroleh hidup yang kekal. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan bermasa depan yang baik. Kita diminta oleh Tuhan untuk percaya. Demikian kesaksian Yohanes 3 ayat 16. Tetapi banyak orang menyalahartikan kata percaya ini. Percaya sering dipahami hanya sebatas mengaku percaya. Pemahaman yang semacam ini tidaklah benar. Yohanes 3 ayat 16 tidak berhenti di situ. Masih ada ayat yang ke-36. Dari Yohanes 3 ayat 36 kita mengerti. Ternyata yang dimaksud dengan percaya adalah taat. Menjalani kehidupan taat kepada Allah. Itu adalah kehidupan orang yang percaya kepada Allah. Percaya Yesus itu berarti taat kepada Yesus. Ketaatan ini acap kali membuat kita menderita. Itulah yang Yesus sebut salib. Untuk apa salib itu? Untuk kita pikul, untuk kita tanggung. Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Demikianlah hidup orang percaya. Kehidupan orang yang beroleh jaminan hidup yang kekal. Dia harus berani memikul salib. Berani menanggung penderitaan. Berani mengambil resiko. Demi menjalani kehidupan di jalan kebenaran. Amin.